Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini adalah bagaimana melakukan pemilihan jalur dan pemilihan sekolah oleh orang tua atau pendaftaran secara mandiri. Tahap yang harus tahap awal yang harus disiapkan adalah buka terlebih dahulu aplikasi PPDB-nya. Kita bisa mengetikkan ppdb.bandung.go.id, kemudian masuk ke aplikasi PPDB yang dikhususkan untuk pendataan. Nah, di sini kita memasukkan email atau NIK dan juga kata sandi yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Di sini kita masukkan akunnya, email atau NIK, kemudian masukkan juga kata sandinya dari akun tersebut. Apabila sudah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita sudah masuk ke aplikasi PPDB. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu, yaitu data pribadi, lokasi rumah, dokumen pendukung, dan pemilihan sekolah. Perlu diingat adalah pada saat kita memilih jalur dan juga memilih sekolah, data pribadi, lokasi rumah, dan juga dokumen pendukung harus sudah diinputkan terlebih dahulu. Apabila tidak diinputkan, pada saat kita akan memilih jalur, sistem akan menolak karena dokumen-dokumen tersebut belum diinputkan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita coba buka akun ini. Akun ini belum dikonfirmasi, pendataannya belum dilakukan konfirmasi. Kita bisa lihat di sini lokasi rumahnya, Jawa Barat, Kota Bandung, Cibiru, data pribadinya, ada juga dokumen pendukungnya, dan juga ada pemilihan sekolah. Nah, untuk tanggal 15 ini, pemilihan jalur dan sekolah itu, jalur itu ditampilkan hanya 3 saja, afirmasi RMP, prestasi akademik, dan juga non-akademik. Ini di tahap yang pertama. Nah, tahap yang keduanya akan ditampilkan untuk jalur zonasi PDBK perpindahan tugas orang tua akan dibuka tanggal 22 sampai 27 Juni 2020. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi atau PDBK itu bisa nanti di tahap kedua, yaitu di tanggal 22 sampai 27 Juni. Tapi apabila ada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkannya melalui jalur afirmasi, prestasi akademik ataupun non-akademik, itu bisa didaftarkan sekarang tanggal 15. Nah, di sini ada beberapa jalur yang memang bisa kita pilih sesuai dengan data pribadi kita. Jadi apabila data pribadinya ada di Kota Bandung, otomatis akan tampil ketiga jalur tersebut, afirmasi RMP, prestasi akademik, dan non-akademik. Berbeda halnya apabila ada yang melakukan pendaftaran alamatnya itu adalah di luar Kota Bandung. Sesuai dengan peraturan wali kota, akan tampil satu jalur apabila di tanggal 15 ini, yaitu non-akademik. Dan nanti akan tampil juga di tanggal 22 satu jalur kembali, yaitu di jalur zonasi gitu, untuk sekolah perbatasan. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pendaftaran secara mandiri ini, Bapak Ibu bebas untuk memilih jalur dan juga pemilihan sekolahnya. Untuk memilih jalurnya, Bapak Ibu cukup menekan beberapa informasi di sini, afirmasi RMP, prestasi akademik ataupun non-akademik. Misalkan kita pilih yang afirmasi RMP. Nah, di sini terdapat 4 pilihan untuk afirmasi RMP. Pilihan sekolah 1 yaitu di negeri, pilihan sekolah 2 itu negeri dan swasta, pilihan sekolah 3 itu adalah swasta, dan juga pilihan sekolah 4 itu adalah swasta. Untuk pilihan 1 dan 2, Ibu Bapak wajib untuk melakukan pemilihan. Dan untuk pemilihan yang sekolah ketiga atau keempat itu opsional, apa Bapak atau Ibu bisa memilih ataupun tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita memilih, di sini apabila kita mau pilih sekolah 1 akan kosong. Hal yang perlu diperhatikan adalah Ibu Bapak harus menekan terlebih dahulu perbaharui pilihan sekolah. Ditekan tombol yang perbaharui pilihan sekolah, kemudian terdapat pilihan-pilihan yang sudah diperbaharui. Di pilihan sekolah 1, Ibu Bapak bisa melihat sekolah mana saja yang bisa Bapak Ibu daftarkan, termasuk zonanya, termasuk jaraknya. Itu antara koordinat yang Ibu Bapak inputkan dengan sekolah tersebut. Pilihan sekolah 2 juga sama, 3 dan 4 juga sama. Nah, di pilihan sekolah 1 untuk afirmasi RMP ini didaftarkan sekolah negeri saja. Bapak Ibu bisa memilih. Kemudian sekolah 2 ini didaftarkan muncul adalah swasta dan juga negeri. Bapak Ibu juga bisa memilih di pilihan sekolah 2. Untuk sekolah 3 dan sekolah 4 akan muncul swastanya saja. Seperti itu. Nah, termasuk apabila kita ingin mendaftarkan ke prestasi akademik, kita coba tekan, terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan pertama dan juga pilihan kedua yang ada di
dalam kota Bandung. Zonanya itu bebas. Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada pilihan sekolah 1 dan pilihan sekolah 2. Belum ada sekolahnya, Bapak Ibu harus menekan tombol perbaharui pilihan sekolah. Nah, di sini bebas zona, mau zona A, B, C, D. Karena prestasi akademik itu tidak berdasarkan zona. Pilihan sekolah 2 juga sama. Untuk non akademik, pilihan sekolah 1 juga 2 juga sama halnya dengan prestasi akademik. Bapak Ibu bisa menekan terlebih dahulu perbaharui untuk memperbaharui pilihan-pilihan sekolahnya di pilihan sekolah 1 ataupun yang pilihan sekolah 2. Nah, apabila Ibu memilih atau Bapak memilih afirmasi RMP dan dokumen pendukungnya belum dimasukkan, sistem akan menolak dikarenakan dokumennya belum dimasukkan. Termasuk juga yang prestasi akademik dan non-akademik. Apabila dokumennya belum dimasukkan, sistem akan menolak karena dokumennya belum dimasukkan. Sebagai contoh, kita masuk ke ke afirmasi RMP. Kita pilih sekolahnya, kita perbaharui dulu karena belum tersedia. Kemudian kita pilih, misalkan kita mau ke SMP Negeri 42. Pilihan sekolah 2-nya kita mau ke SMP 54. Pilihan sekolah 3-nya kita ke Karya Pamuono 10 ataupun Muhammadiyah 10 untuk pilihan sekolah 4-nya. Nah, apabila jalur dan sekolah sudah sesuai dengan Bapak Ibu inginkan, kemudian klik tombol simpan pemilihan sekolah. Pemilihan jalur dan sekolah berhasil disimpan. Nah, untuk pemilihan jalur, kita bisa merubah kembali sebelum kita mengkonfirmasi bahwa jalur tersebut sudah sesuai. Kita bisa mengubah kembali apabila Ibu atau Bapak ragu, kita bisa rubah kembali ke jalur-jalur yang lainnya, prestasi akademik ataupun non-akademik, seperti itu. Nah, apabila sudah, di sini karena memang pendataannya belum dikonfirmasi, Bapak Ibu wajib melakukan konfirmasi pendataan terlebih dahulu. Konfirmasi iya. Nah, apabila sudah dilakukan konfirmasi pendataan bahwa data pribadi, lokasi rumah, dan dokumen pendukung itu sudah sesuai, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah yang sudah sesuai. Nah, tadi yang sudah kita coba adalah kita sudah memilih jalurnya dan sekolahnya. Di aplikasi secara otomatis akan muncul satu tombol yaitu mengkonfirmasi bahwa pemilihan jalur dan sekolah itu sudah sesuai. Apabila Bapak Ibu belum melakukan konfirmasi, Bapak Ibu bisa merubah kembali jalur tersebut. Nah, berbeda halnya apabila Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi dan ingin merubah, itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak ingin merubah tetapi belum dikonfirmasi pemilihan jalurnya, itu masih bisa dirubah untuk jalurnya. Tapi jika sudah dikonfirmasi, itu tidak bisa dirubah kembali. Nah, apabila kita sudah sesuai dengan pemilihan jalur dan sekolahnya, Bapak Ibu cukup menekan tombol konfirmasi di sini. Diklik konfirmasi, apakah Anda yakin bahwa jalur dan sekolah yang dipilih sudah sesuai? Apabila sudah yakin, Bapak Ibu tinggal tekan tombol ya. Nah, pemilihan jalur dan sekolah konfirmasi telah berhasil dikonfirmasi. Klik tombol OK. Nah, di sini tampilannya pun akan berubah, tidak akan ada tombol untuk memohon perbaikan data ataupun untuk konfirmasi baik itu pendataan ataupun konfirmasi untuk pemilihan jalur. Nah, setelah itu selesai, Bapak Ibu tinggal menunggu konfirmasi dari sekolah tujuan. Apakah sekolah tujuan itu mengkonfirmasi, menyetujui ataupun menolak. Nah, perlu diketahui bahwa apabila ada penolakan dari sekolah tujuan, Bapak Ibu bisa melihat notifikasinya di sini. Di sini apabila ada penolakan akan ada notifikasi bahwa pendaftaran Ibu Bapak telah ditolak oleh sekolah apa dengan alasannya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merubah kembali datanya, baik itu data pribadi, lokasi rumah ataupun dokumen pendukung sesuai dengan kesalahan yang diberikan oleh sekolah tujuan. Untuk pemilihan sekolah itu tidak bisa dirubah kembali karena sudah dilakukan konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah. Notifikasinya kemana saja akan muncul notifikasi di aplikasi dan juga akan muncul di email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu periksa di inbox atau spam. Silakan untuk diperiksa apabila memastikan bahwa sudah diterima atau belum oleh sekolah tujuan, konfirmasi atau belum. Nah, perlu diringkas kembali bahwa
terdapat dua verifikasi di aplikasi PPDB ini untuk pendaftaran secara mandiri, yaitu konfirmasi mengenai pendataan dan juga konfirmasi mengenai jalur pemilihan dan sekolah. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan konfirmasi pendataan, berarti kita tugasnya adalah memilih jalur dan sekolahnya. Apabila sudah, tinggal kita melakukan konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah. Apabila kita belum melakukan konfirmasi pendataan, silahkan lakukan konfirmasi pendataan, masukkan jalurnya. Apabila sudah memasukkan jalur dan sekolah, lakukan konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah. Untuk yang pendaftaran oleh operator, silahkan hubungi operatornya. Karena untuk pendaftaran untuk sekolah atau operator itu dilakukan pemilihan jalur dan sekolahnya oleh sekolah asal atau oleh sekolah asal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dilakukan input oleh SDN 10 misalkan, tugasnya adalah SDN 10 untuk memilih jalur dan sekolahnya. Nah, untuk konfirmasinya tetap itu harus ada sepengetahuan dari Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sama seperti ini, tinggal login, lalu nanti tinggal diklik konfirmasi gitu. Jadi tidak perlu lagi memilih jalur dan pemilihan sekolah, itu sudah ditanggungjawabkan kepada asal sekolahnya masing-masing. Pertama yang menginputkan data pendataan anak Ibu Bapak. Nah, perlu diketahui bahwa apabila kita sudah melakukan konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah, kita tidak bisa merubah jenjang pendaftaran yang dituju dan juga alamat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Selain dari itu, kita bisa merubah kembali apabila ada penolakan dari sekolah tujuan. Nah, cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Untuk tutorial-tutorial lainnya, Bapak Ibu bisa melihat di penggunaan aplikasi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat tutorial-tutorialnya. Apabila ada yang kurang dimengerti, Bapak Ibu bisa buka di situ. Nah, apabila sudah nanti sudah dilakukan konfirmasi oleh sekolah tujuan, akan muncul satu tombol bahwa Ibu Bapak bisa melakukan pencetakan data gitu, data pendaftaran. Itu juga akan nanti ditampilkan di aplikasi PPDB yang ada di masyarakat yang di sini. Nanti akan muncul di data pendaftaran. Cukup sekian tutorial yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.